Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang filsafat Nusantara atau kearifan lokal. Saya Noviandini sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Marcelia Araya Supriyana sebagai materi kedua. Langsung saja. Filsafat Nusantara atau kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh M. Nastur, yaitu guru besar luar biasa pada jurusan filsafat di UI dalam buku yang berjudul Filsafat Indonesia tahun 1967. Nasrun menjelaskan bahwa filsafat Nusantara merupakan suatu filsafat khas yang tidak barat dan tidak timur, yang amat jelas termanifestasi dalam ajaran filsafi mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkapkan makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa, dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis mencakup sistem politik, sistem sosial, ekonomi, bahasa, dan seni, maupun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bangsa di Indonesia. Bentuk-bentuk bagian dari kearifan lokal sebagai sistem nilai filsafat Nusantara, yaitu dengan dua cara. Yang pertama, berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara mengurai kenyataan menurut aturan logos, yaitu kebenaran rasionalis, budi yang dimulai dari menggolongkan, menguraikan secara rasional, mengklasifikasikan dalam kategori sebab dan akibat atau antara logis yang bisa disistematisasi menggunakan rasio, dan logis yang tidak bisa ditemukan penelaran logisnya. Yang kedua yaitu berpikir simbolis, dalam menggunakan penelaran untuk mengetahui, memahami kenyataan melalui simbol-simbol atau tanda-tanda yang disusun sedemikian rupa sehingga orang dapat paham maksudnya. Susunan tanda tersebut kode yang harus dipahami secara keseluruhan. Dilanjut oleh Marcel. Ya, di sini ada ciri-ciri. Baik. Ulang gak nih? Iya, ulang aja. Sok. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua oleh Marcelia. Ya, di sini ada ciri-ciri filsafat, ada 4, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan hal-hal adikodrati atau natural. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konsep kearifan lokal. Misalnya, ada gium yang sangat terkenal dari Minang, yaitu adat Basandi Syara. Yang kedua itu ada berhubungan dengan alam semesta. Misalnya pada suku Jawa ada pepatah Kami mayu hayuni wana, yang berarti hidup harus memelihara alam semesta. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan dunia setelah dunia ini, yang lebih berbobot dari dunia ini. Yang terakhir itu ada menonjolkan rasa kebersamaan daripada sifat individualis. Contohnya terdapat pada konsep Dahlian Natulo pada suku Batak yang menjelaskan bahwa dalam mengambil suatu keputusan, seseorang harus melibatkan pendapat orang lain di dalamnya. Di sini juga ada tujuan filsafat Nusantara, yaitu agar kita mengenal warisan dari nenek moyang kita terdahulu, bahwa Nusantara ini kaya akan filosofi-filosofi yang terkandung dari setiap kearifan lokal pada setiap daerahnya. Misalnya ada filsafat wayang dari Jawa, filsafat merantau di Minang, filsafat carok di Madura, dan masih banyak lagi kearifan lokal yang tersebar di sentero Nusantara ini. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Jadi, kesimpulannya dari filsafat Nusantara atau kearifan lokal yaitu
Filsafat Nusantara berusaha untuk mengungkapkan makna di balik kebijaksanaan yang telah menjadi jati diri bangsa dilandasi oleh kebudayaan yang terdapat dalam lingkup geografis mencakup sistem sosial, politik, ekonomi, bahasa, dan seni, maupun tidak terlepas oleh sejarah panjang atau peradaban bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah di komentar, di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.